Ibu akan membahas soal yang pertama, listrik statis bagian pertama. Yang nomor 1, eboli dan kain wol merupakan benda netral. Setelah kedua benda tersebut digosokkan, terjadi proses pemuatan listrik. Pada tabel berikut, yang penjelasan yang benar adalah, perlu kita ketahui bahwa pada listrik statis ada yang namanya deret tribolistik. Deret tribolistik menyatakan bahwa urutan deret benda yang akan menjadi bermuatan negatif bila digosokkan dengan sembarang benda di atasnya dan akan bermuatan positif bila digosok dengan benda di bawahnya. Kalau kita ketahui ebonit itu merupakan, jadi ebonit sendiri itu, ebonit dia itu merupakan campuran antara karet dan juga belerang. Jadi ada campuran karet dan juga belerangnya. Kemudian kita lihat urutan deret belerang dengan kain wol. Belerang ada di bawah, sedangkan kain wol ada di atas. Berarti menurut deret tribolistik, belerang akan bermuatan negatif apabila ia digosok dengan kain wol yang berada di atasnya. Berarti belerang bermuatan negatif, sedangkan kain wol bermuatan positif. Sehingga elektron pada kain wol berpindah ke belerang, sehingga belerang ini bermuatan negatif. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kain wol kehilangan elektron, ebonit menerima elektron, sedangkan kain wol bermuatan positif, ebonit bermuatan negatif. Kemudian yang nomor 2, diketahui bahwa Q1 mempunyai nilai 2 kolom, sedangkan muatan Q2 bernilai negatif 3 kolom. Kedua muatan sejajar dan berjarak 1 cm satu sama lain. Gaya yang terjadi akibat interaksi kedua muatan tersebut sebesar berapa? Berarti di sini kita perlu gambar. Jadi kalau bisa digambar ya usahakan digambar. Jadi di sini ada muatan Q1 sebesar 2 kolom ya. Dan ini ada jaraknya itu 1 cm. Kemudian ada Q2, muatannya negatif 3 kolom. Di sini berarti ada interaksi tarik-menarik, karena di sini positif, di sini negatif. Kemudian konstantanya, K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 N kuadrat per C kuadrat. Berarti di sini kalau yang ditanyakan adalah gayanya, berarti kita menggunakan rumus F kolom sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Gitu ya. Berarti bisa kita tulis terlalu jauh. Oke. Jadi bisa kita tulis di sini. Bisa kita tulis di sini FC sama dengan K-nya sendiri 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya itu 2 kolom, 2. Q2-nya 3. Langsung ditulis 3 per R kuadrat. R-nya jaraknya kan 1 cm. 1 cm ini dijadikan ke meter. Jadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Gitu ya. Jadi kalau misalnya meter, desi, kemudian ada senti. Setiap naik ini kan dibagi 1 per 10, atau bisa kita tulis 10 pangkat min 1. Jadi kalau misalnya naiknya 2, itu 1 per 100, atau bisa kita tulis 10 pangkat min 2. Jadi karena ini naiknya 2, berarti bisa kita tulis 10 pangkat min 2. 1 cm, 1 kali 10 pangkat min 2. Kalau semisal ada 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Kalau ada
90 cm berarti 90 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Kemudian R-nya ini kita tulis 1 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa dikuadratkan. Di sini kita langsung tulis 6 kali 9, 54 kali 10 pangkat 9 per 1 kuadrat dikali 10 pangkat min 4, berarti 1 kali 10 pangkat min 4. Berarti kalau ditulis 54 kali 10 pangkat 9 min 4. Gitu ya. Berarti 54 kali 10 pangkat 9 ditambah 4. 54 kali 10 pangkat 13. Nah, karena di sana itu adanya 10 pangkat 14, berarti kita bisa menjadikan 10 pangkat 13 ini menjadi 10 pangkat 14. Dengan cara apa? Dengan cara membaginya, membagi dan mengalikan. Dikali 10 per 10. Kenapa kok harus 10? Karena yang akan diubah adalah ini. Koefisiennya di depan ini 10. Angkanya itu di sini 10. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini 8 atau 9, ya berarti kali 9 per 9 atau 8 per 8 gitu. Jadi bergantung ininya itu apa, angkanya itu berapa gitu ya. Karena yang ingin kita ubah 10, maka supaya kita tidak mengubah nilai dari 54 kali 10 pangkat 13, maka kita bisa menambahkan ini. Jadi 10 per 10 itu kan sebenarnya 1. Jadi kan tidak mengubah dari 54 kali 10 pangkat 13. Tidak mengubah nilainya. Kemudian yang dibagi itu ditaruh di 54-nya, 54 bagi 10. Kemudian yang dikali, yang di atasnya ini, dibuat, ini kan sebenarnya pangkat 1, cuman nggak ditulis. Digabung dengan yang di sini yang 13, berarti 5,4 kali 10 pangkat 14 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor 3. Gaya kolom antara dua muatan berbanding lurus dengan besar kedua muatan. Gaya kolom antara dua muatan berbanding terbalik dengan besar kedua muatan. Gaya kolom antara dua muatan berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan. Gaya kolom antara dua muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Pernyataan yang benar mengenai gaya kolom ditentukan oleh angka. Nah, berarti kita harus tahu dulu rumusnya ya. Jadi FC sama dengan K I1 I2 per R kuadrat. Nah, untuk yang pertama gaya kolom antara dua muatan berbanding lurus dengan besar kedua muatan. Berarti kalau dari rumusnya FC itu berbanding lurus dengan kedua muatan, baik I1 maupun I2. Benar. Kemudian yang kedua gaya kolom antar dua muatan berbanding terbalik. Jadi dia nggak berbanding terbalik ya, maksudnya berbanding terbalik itu antara FC dengan R, ini baru berbanding terbalik. Maksudnya kalau muatannya besar, maka gaya kolomnya besar. Nah itu maksudnya dia berbanding lurus gitu. Dia sama-sama besar ketika salah satu diantaranya nilainya besar gitu. Jadi yang nomor 2 salah. Kemudian yang nomor 3, gaya kolom antara dua muatan berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan. Nah, FC-nya memang berbanding terbalik dengan jaraknya, tapi hanya saja jangan lupa dengan R kuadrat gitu ya. Jadi yang ini kurang tepat karena nggak ada kuadrat jarak gitu. Baru yang nomor 4 yang benar. Berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Kemudian yang nomor 4, elektroskop netral didekati muatan negatif sehingga dalam elektroskop terbuka. Sesaat setelah itu, kepala elektroskop benda bermuatan negatif. Berarti di sini ada elektroskop, awalnya mereka itu netral. Jadi di sini ada negatif, positif, negatif. Di sini ada negatif, positif, negatif. Kemudian dia didekati sama muatan negatif. Jadi didekati dengan muatan negatif. Kemudian sehingga daun elektroskop terbuka. Sesaat setelah itu kepala elektroskop didekati benda bermuatan positif.
kondisi yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya kepala elektroskopnya didekati benda bermuatan positif. Nah, kalau yang awalnya netral. Kalau yang negatif yang didekati, maka yang negatif ini itu sebentar ada ayam ya. Karena dengan sudah selesai. Jadi di kepala elektroskop itu juga ada muatannya. Karena masih netral, ini masih ada negatif, positif, negatif. Dan negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif. Nah, karena yang didekati muatan negatif, maka elektron-elektron yang ada di kepala elektroskop ini dia mengalir ke bawah karena apa? Karena dia mengalami gaya tolak menolak gitu ya. Jadi sehingga yang ada hanyalah protonnya saja yang positif saja gitu ya. Gitu. Nah, karena awalnya di daunnya ini netral karena dari kepala elektroskop yang ada muatan negatifnya, ada elektronnya itu mengalir ke daun sehingga daunnya menyebabkan daun ini mengalami banyak elektronnya. Nah, karena di kanan banyak elektronnya sehingga dia bermuatan negatif, yang di kiri juga banyak elektronnya sehingga dia bermuatan negatif, sehingga negatif-negatif dia membuka, saling membuka. Nah, kalau elektronnya kalau didekati dengan batang kaca yang bermuatan positif, maka elektron-elektron yang ada di daun yang ada di sini dia mengalir ke atas ke kepala ya karena mendekati batang kacanya. Soalnya batang kacanya kan positif. Jadi dia sedang tarik menarik gitu ya. Ini dia akan terjadi tarik menarik sehingga yang ada di daunnya ini tersisa protonnya saja karena kan proton memang tidak bisa bergerak, yang bisa bergerak hanya elektron sehingga karena di sini muatannya positif, di sini muatan positif sehingga dia tolak menolak gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Yang B ya. Kemudian yang nomor 5. Kursornya. Yang nomor 5. Oke, kursornya menghilang. Gimana kursornya? Kursor gimana? Kursornya gimana? Oh, ini. Oke, yang nomor 5. Kita lanjut ke nomor 5 dulu. Sepertinya nomor ibu agak enak. Keyboardnya kumat. Nomor 5, dua muatan sama besar terpisah sejauh F sehingga menghasilkan gaya kolom sebesar F. Jadi ada dua muatan terpisah sejauh F, 1, 2, ini yang nomor 5, sehingga dia menghasilkan gaya F. Jika jarak antar muatannya diubah menjadi 1/4-nya, 1/4-nya berarti kalau diubah menjadi 1/4-nya segini ya, dia lebih dekat 1/4 F, maka berapa F-nya gitu. Jadi ini ada, kita pakai perbandingan, jadi F1, F mula-mulanya dibanding dengan F2, setelah diubah, ini tetap pakai rumus seperti biasanya,
kaki remuk-remuk per kakiku remuk-remuk. Yang bedanya remuk-remuknya ini F1, yang di bawahnya F2. Kemudian kita tulis, karena di atas ada K, di bawah ada K, bisa dicoret, di satunya juga, Q2-nya juga, gitu ya. Berarti F1 sama dengan F2. Tinggal 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat. Sehingga bisa ditulis F1 per F2 sama dengan F2 kuadrat per R1 kuadrat. Barulah kita tulis ininya ya. Kita tulis, masukkan R-nya. Berarti F1 per F2. R2-nya itu diubah menjadi 1/4 R. Jangan lupa dikuadratkan. Per R1-nya R kuadrat. Berarti F1 per F2 sama dengan 1 per 16 R kuadrat dibagi R kuadrat. Ini coret, terlalu panjang ya. Ini coret, bawah coret, atas coret. Berarti F1 ini dikali silang, berarti 16-nya dengan F1, satunya dengan F2. Berarti jawabannya F2 sama dengan 16 kali F1. Jadi jawabannya adalah yang nomor 5. Untuk yang nomor 6, kita lanjut di part 2.